Shalom saudaraku, kita bertemu di dalam Mesbah Keluarga pada hari ini. Bersama-sama kita merenungkan dan belajar akan firman Tuhan. Dan kita berjuang untuk melakukannya di dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan, kasih, dan juga berkat-Mu dalam kehidupan kami. Senantiasa Engkau peliharakan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini kami semua sungguh mengucap syukur dan bersuka cita. Sebab kasih Allah selalu nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Belajar mengerti dan melakukannya. Kuasai dan tolonglah kami. Agar kami dapat mengerjakan apa yang seharusnya kami kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Roma. Pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian bacaan akan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, siapa di antara kita yang belum pernah mengalami atau menerima kejahatan dari orang lain? Pastilah kita pernah merasakan dan pernah mengalami, pernah menderita akan perbuatan orang lain yang tidak menyenangkan. Ada berbagai rasa yang kita miliki pada saat itu. Ada rasa marah, ada rasa benci, ada rasa kecewa, dan yang pasti ada rasa untuk membalas apa yang sudah dia perbuat. Tetapi tahukah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa ternyata kita di dalam Kristus, orang Kristen, adalah bangsa Allah, sumber damai. Jadi kehidupan kita sebagai seorang Kristen adalah kehidupan yang memang membawa damai dimanapun kita berada dan apapun yang kita alami. Keberadaan kehidupan kita sebagai pembawa damai dan sebagai bangsa sumber damai itu merupakan hal yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Karena Allah itu sendiri telah memperdamaikan kehidupan kita dengan Dia di dalam Kristus. Allah di dalam Kristus menebus dosa-dosa manusia untuk memperdamaikan kehidupan kita dengan Allah. Kita mungkin bisa mengerti dan memaknai bagaimana kehidupan kita seolah-olah sulit untuk hidup berdampingan dan untuk bisa saling melengkapi dan mengerti satu dengan yang lain. Tetapi kita pun harus selalu mengingat bahwa hidup kita
memiliki banyak hal yang jahat dan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan dan kepada sesama. Tapi kemudian kejahatan yang kita alami itu tidak berbanding sama seperti yang kita lakukan. Allah mengampuni kita. Allah memberi kita kesempatan untuk memperbaharui kehidupan kita. Allah memberi kita waktu untuk kita bisa mengingat dan tidak mengulang apa yang sudah kita kerjakan yang salah dan yang menyakitkan bagi orang lain. Karenanya surat Paulus kepada jemaat di Roma ini, pasal 12 ayat 9 sampai 21 sebenarnya terbagi menjadi dua. Bagian yang pertama ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16 itu adalah kehidupan di dalam diri kita bersama dengan orang lain sekitar kita, dengan orang-orang yang kita kenal, dengan orang-orang yang kita kasihi, dan bahkan di dalam diri kita sendiri diperbaharui. Tetapi ayat 17 sampai 21 bicara hubungan kita dengan orang-orang yang bahkan tidak terlalu kenal dengan kita. Biasanya hubungan kita dengan orang-orang yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu akrab seringkali mudah untuk menimbulkan iri hati. Misalnya, ketika di kantor kita dikenal sebagai karyawan teladan. Ketika di kantor kita dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang tekun dan pekerja keras. Maka pastilah keberadaan kita akan menimbulkan banyak iri hati di kalangan teman-teman kerja. Teman-teman kerja kita itu mungkin ada yang dekat, tapi mungkin juga ada yang tidak terlalu dekat. Dan bagi setiap orang yang tidak terlalu mengenal bagaimana kita bisa bekerja keras, orang tersebut dengan mudah akan menebarkan kebencian, iri, dan melakukan segala sesuatu untuk menjatuhkan reputasi kita yang baik. Begitu juga ketika kita di dalam gereja. Mungkin ada jemaat yang memang dekat dengan kita, tapi mungkin ada juga yang tidak dekat. Lalu ketika melihat bagaimana kehidupan kita yang seolah selalu diberkati Tuhan, dan bagaimana keberadaan kita yang selalu melayani Tuhan, maka timbullah rasa iri hati, rasa dengki, dan ingin mencari-cari kesalahan kita supaya kita tidak lagi menjadi seorang pelayan yang setia di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika kita mengalami sebuah peristiwa yang kita tidak pernah perbuat, tapi kita mendapat masalah yang bahkan mungkin itu karena kesalahpahaman situasi atau pendapat, dan kita yang menerima akibat yang tidak menyenangkan, maka firman Tuhan mengingatkan jangan pernah membalas semuanya itu dengan apa yang mereka kerjakan dalam hidup kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi sebaliknya, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Firman Tuhan di sini menekankan sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Saudaraku, seberapa sering kita diperhadapkan pada situasi yang kunci atau letaknya ada pada kita. Seseorang yang dengan sok tahu, yang dengan kelihayan dan kepandaian dia berkata, menyalahkan keberadaan kita, memaki kita, memarahi kita,
mengatakan hal yang tidak pantas kepada kita. Maka sebuah pertengkaran, sebuah perilaku dan keadaan yang tidak baik itu, yang memanas yang sudah terjadi pada saat itu, bergantung kepada kita, subjek yang menjadi sasaran amarah orang itu. Bisa bayangkan, jikalau seseorang yang meledak marah, seseorang yang sedang menuduh kita dengan berapi-api, seseorang yang sedang mengatakan hal yang tidak benar, seseorang yang sedang menghina kita luar biasa, kita balas perbuatan itu dengan apa yang dia lakukan juga, maka sebuah pertengkaran hebat akan terjadi. Itu yang disebut sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan orang lain. Mau mengatakan bahwa jika Tuhan menguatkan dan memampukan kita untuk bisa bersabar dan mengalah, menahan diri untuk tidak membalas semua caci maki itu, maka biarlah hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang selalu bergantung kepada kita. Kehidupan kita tidak pernah dikendalikan oleh keadaan dan tidak pernah dikendalikan oleh orang lain. Semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Karenanya dikatakan bahwa seseorang itu bisa berubah mengikuti lingkungannya menjadi lebih baik atau bahkan menjadi lebih buruk. Semua bergantung kepada pribadi itu sendiri. Jika dia mengerti bahwa damai sejahtera di dalam kehidupan dia hanya bisa dikerjakan dengan kelemah lembutan yang dia miliki, maka lakukanlah itu. Seberapa sering rumah tangga bertengkar hanya untuk hal-hal yang mungkin tidak prinsip. Seberapa sering perusahaan kehilangan banyak karyawan hanya karena kesalahpahaman antara pimpinan dan anak buah. Dan bahkan seberapa sering gereja kehilangan anggota jemaatnya hanya karena sebuah pendapat yang seharusnya bisa diluruskan. Maka semuanya bergantung kepada kita. Sedapat-dapatnya, jika itu bergantung kepada kita, maka hiduplah berdamai dengan orang lain. Kita mungkin tidak terima ketika kita disalahkan. Padahal kita tidak salah. Kita juga mungkin tidak bisa terima ketika kita dihina. Dan selalu kita mengatakan bahwa kita punya harga diri. Harga diri itu harus diperjuangkan. Walaupun kita bertengkar, kita saling bunuh dengan orang lain, yang penting harga diri saya tetap terjaga dan tidak terlecehkan. Karenanya ayat 19, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Karena kalau kita bicara soal harga diri, bicara tentang keadaan diri kita sendiri, kita pastilah akan membalaskan apa yang orang lain sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi hakim atas orang lain. Kita menjadi Allah bagi orang lain. Kita merasa kita bisa melakukan apapun juga terhadap orang yang sudah mencari masalah dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa kita pun adalah makhluk ciptaan yang bisa dimurkai oleh Sang Pencipta.
pada saat kita merasa diri kita teraniaya, pada saat kita merasa diri kita dilukai, dan pada saat kita merasa bahwa orang itu harus mendapatkan pelajaran, kita lupa bahwa kita pun seringkali harus mendapatkan pelajaran dari Allah. Tetapi puji syukur kepada Allah yang hidup, sebab kita mempunyai hakim yang adil. Dia tidak pernah memutuskan kehidupan kita hanya dengan perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan. Tuhan kita selalu baik dalam hidup kita. Dia selalu memberi kesempatan untuk kita mengerti apa yang sudah kita kerjakan yang tidak baik. Dan dia selalu memberi kesempatan untuk kita memperbaiki yang salah itu dan tidak mengulang dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan mengingatkan kita. Kita tidak punya hak atas hidup orang lain. Kita tidak pernah punya hak menentukan kehidupan orang lain. Oleh karenanya, pembalasan yang menjadi hak mutlak Sang Pencipta hanya boleh dilakukan oleh Sang Hakim yang adil. Karena kehidupan kita bukan kehidupan yang bebas dari rasa salah. Ingat bahwa kita juga pastilah punya hal yang salah, hal yang jahat terhadap orang lain. Karenanya jangan pernah kita melupakan ketika apa yang sudah kita perbuat tidak dibalas dengan orang lain. Tuhan ingin supaya kita mengerti bahwa kita tidak punya hak sama sekali untuk membalaskan perbuatan yang tidak baik yang orang lain lakukan pada diri kita. Kejahatan jika dibalas dengan kejahatan, maka itu akan menimbulkan rantai balas-membalas yang tidak akan pernah berhenti. Dendam itu diwariskan dari generasi ke generasi. Dan akhirnya tidak ada perdamaian, tidak ada rasa damai di dalam kehidupan setiap orang yang punya masalah. Ketika orang melakukan salah kepada kita dan kita membalas dendam, membalas perbuatan dan kejahatan itu kepada dia, dan dia membalas lagi kepada kita, dan seterusnya seperti itu, maka itu tidak akan pernah putus. Itu tidak akan pernah berhenti. Dan jika itu dihidupi dan dijiwai, kita akan merasa bahwa kehidupan kita menjadi biasa ketika bermusuhan dengan satu, dua, atau bahkan sekelompok orang. Rantai balas-membalas itu hanya bisa diputuskan dengan sebuah kebaikan. Paulus mengambil salah satu contoh. Kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau seterumu haus, berilah dia minum. Kalau seterumu menuntut sebuah penghormatan kepada kita, maka berilah apa yang dia minta. Dengan demikian, kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Bara api ini dimaksudkan sebagai rasa penyesalan. Dulu, di zaman Perjanjian Lama, bangsa Israel menyatakan penyesalan mereka dengan menaruh bara api di kepala mereka. Tanda mereka sungguh menyesali perbuatan mereka. Saudaraku yang terkasih, mengertikah kita akan firman Tuhan kita ini? Di ayatnya yang ke-21 ditutup
jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita berhadapan dengan orang yang kita pikir orang ini bermasalah, dia selalu melakukan segala sesuatu seturut dengan emosinya. Kalau emosinya lagi bagus, dia bisa bagus dalam keseharian, dalam perkataan, ataupun di dalam perbuatan. Tetapi kalau dia sedang memiliki emosi yang tidak baik, maka jangan pernah sakit hati. Kalau dia mengatakan hal yang menyakitkan, melakukan hal yang memalukan, dan memberitakan serta menyebarkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Berhadapan dengan pribadi atau orang-orang seperti ini, maka kita ingin, dan pastilah semua orang mempunyai kerinduan yang sama, yaitu supaya orang ini bisa berubah. Kalau ngomong jangan seenaknya, kalau kerja juga jangan seenaknya. Tetapi kerjakan yang baik, kerjakan dengan tekun, kerjakan dengan setia, katakan hal-hal yang baik. Satu sisi, kita ingin orang atau pribadi atau sekelompok orang yang kita pandang kurang baik ini berubah menjadi lebih baik. Tetapi tahukah saudaraku, perubahan seseorang menjadi baik itu justru ketika kita dengan tekun membalaskan setiap perbuatan, perkataan, dan pemikiran yang tertuang di dalam kehidupan kesehariannya dengan membalaskan kebaikan kepada kehidupan orang-orang ini. Jadi, ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, ketika kita membalas sesuatu yang tidak mengenakan dengan semua hal-hal yang baik, sebenarnya menolong dua pihak. Menolong diri kita dan menolong orang itu. Menolong diri kita dalam artian kita tidak menjadi orang yang melupakan kebaikan Tuhan, kedamaian yang sudah terjadi antara kita dan Allah melalui kematian Kristus. Kita menolong diri kita supaya kita tidak menjadi manusia yang mengabaikan kematian Kristus, supaya kita bisa berdamai dengan Allah. Dengan kata lain, kita menolong diri kita untuk tidak larut di dalam kedagingan dan pemuasan nafsu akan pembalasan tindakan orang lain dalam hidup kita. Dan hal yang kedua adalah ketika kita menolong orang lain untuk menjadi baik. Kita merindukan seseorang supaya dia jadi lebih baik. Yang pemarah bisa jadi lemah lembut. Yang suka iri dan dengki bisa menerima dengan lega dan bahagia. Yang selalu berpikiran jelek bisa menjadi orang yang mengerti bahwa kehidupannya adalah hidup yang beruntung dan lain sebagainya. Ada banyak definisi orang-orang yang kita anggap mereka adalah orang-orang yang mengesalkan. Karena saking mengesalkannya, aduh saya tidak mau berurusan dengan orang itu. Karena kalau sampai salah sedikit, urusannya bisa berabe dan panjang. Tapi ternyata kita bisa menolong orang ini untuk mengerti bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang selalu diperhatikan dan ditolong Tuhan. Dengan tetap setia dan tekun mengerjakan yang baik di dalam kehidupan kita dan kehidupan orang yang kita anggap bermasalah. Jika kita
membalas apa yang orang lain lakukan seperti yang dia lakukan. Kejahatan dibalas kejahatan, maka pada saat itu kita kalah. Kita bukan pihak yang menang. Kita adalah pihak yang kalah, baik di dalam Kristus maupun di dalam peperangan bersama iblis yang selalu ingin membawa kita kepada keberdosaan. Tetapi jika kita ingin menjadi pihak yang menang, maka berikanlah selalu kebaikan di dalam kehidupan kita. Ingat, sedapat-dapatnya, jika hal itu bergantung kepada kita, kedamaian itu bisa terjadi, maka kerjakanlah itu. Di dalam segala peristiwa dan keadaan, kita bisa melihat kalau saya membalas perkataan dia, maka kehidupan akan berantakan. Kalau suami yang memukul istri dan istri membalas pukulan suami, maka kita bisa menebak bagaimana keadaan rumah tangga itu. Jika anak melawan kepada orang tua, maka bisa ditebak bagaimana hubungan orang tua dan anak. Jika orang tua bertengkar dengan anak atau dengan saudara kerabat yang lain, maka kita bisa menebak bagaimana kehidupan keluarga itu selanjutnya. Di sini kita bisa mengerti damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kebahagiaan, hidup yang berdampingan dengan orang lain sebenarnya sungguh-sungguh terletak dalam tangan kita dan dalam hidup kita. Ingatlah satu hal, bahwa kita juga orang-orang yang salah di hadapan Tuhan. Tetapi kasih Allah menguasai hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak mendapat balasan seperti apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Berangkatlah pada pemaknaan dan pengertian itu. Karenanya kita bisa berpikir dengan sadar dan bijaksana. Oh, damai sejahtera, keutuhan rumah tangga, kelegaan di tengah-tengah pergaulan pada saat ini terletak pada saya. Ya, tidak apa-apa. Dia memaki saya. Ya, mungkin harga diri di hadapan orang itu, harga diri saya menjadi tidak bernilai. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa saya ingin menolong dia, maka jangan pernah membalaskan apa yang sedang orang lain itu kerjakan kepada kita untuk hal-hal yang tidak benar. Pastilah kita semua punya kerinduan untuk menolong orang menjadi lebih baik. Dan kita mengerti segala hal-hal yang tidak baik pada diri seseorang. Sifat, watak, atau karakter yang tidak menyenangkan yang dimiliki oleh orang lain. Dan ketika hal itu diwujudkan dengan perkataan dan perbuatan yang menyakitkan kepada kita, maka tolonglah orang itu dengan tetap berlaku lemah lembut, dengan tetap memberikan pertolongan, dengan tetap mengasihi, dengan tetap mendoakan dia. Sehingga dia mengerti seperti hidup kita yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga kehidupan dia dikasihi oleh Allah melalui kasih yang kita beri kepada dia. Sebuah dongeng kuno yang bercerita tentang seorang biku yang sedang melakukan perjalanannya ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, ketika di samping perjalanan sang biku ini adalah aliran sungai, si biku ini melihat seekor kepiting yang hampir tenggelam.
karena terbawa oleh arus sungai. Biku ini kasihan dan dia ingin menolong kepiting ini. Tapi apa yang terjadi? Setiap dia ingin menolong si kepiting, kepiting ini selalu mencapitnya. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Setiap biku ini mau menolong kepiting ini mencapitnya. Ternyata perbuatan si biku yang berulang-ulang ini diperhatikan oleh seorang pemuda. Pemuda ini heran, tetapi juga merasa lucu. Untuk apa sih biku ini seperti orang bodoh saja yang terus mengulang-ulang perbuatan yang sama dengan hasil yang sama. Karena tidak tahan melihat pemandangan yang sedang terjadi, pemuda ini pun berkata kepada si biku, "Biku, maaf, aku menyapamu dengan tiba-tiba. Tetapi pertanyaanku adalah, untuk apa kamu menolong kepiting itu yang jelas-jelas setiap kali kamu ingin menolongnya, dia mencapitmu dengan keras?" Lalu dengan lemah lembut, biku itu menjawab pertanyaan si pemuda. "Anak muda, jika kita ingin melakukan kebaikan, terus dan tetaplah lakukan kebaikan itu. Walaupun kebaikan itu menyakiti kita. Jangan pernah berhenti untuk menebarkan dan melakukan kebaikan yang bisa kita kerjakan." Saudaraku yang terkasih, mungkin kebaikan kita pada hari ini dilupakan orang. Tetapi sebenarnya kebaikan yang kita kerjakan dengan tekun dan setia kepada orang lain bukan untuk diperhitungkan oleh orang-orang yang kita berikan kebaikan kita. Bisa jadi juga kebaikan kita seperti pertolongan biku yang selalu dibalas dengan capit yang menyakitkan oleh si kepiting. Kebaikan kita tidak pernah dihargai dan selalu dibalas dengan sebuah hal yang sangat menyakitkan. Tetapi tetaplah kerjakan kebaikan itu. Sebab sama seperti kebaikan Allah dalam hidup kita yang tidak pernah berhenti walaupun kita membalasnya dengan kejahatan kita. Kita mengerti setiap kasih Allah, kedamaian yang Tuhan berikan, kebaikan yang selalu nyata dalam hidup kita dari Allah untuk menghibur dan menguatkan kita. Berbekal itu semuanya, kita pun dimampukan, diingatkan, dan didorong oleh kuasa Allah dalam hidup kita untuk mengalahkan setiap kejahatan dengan kebaikan kita. Dan untuk menolong orang-orang yang tidak mengerti apa yang sedang dia kerjakan dengan kebaikan yang selalu kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Sebab begitu besar dosa dan perbuatan salah kami. Tetapi kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami meneruskan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Setiap kali orang-orang melakukan hal yang tidak baik dalam hidup kami diingatkan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun bisa menolong mereka dengan membalas setiap perbuatan mereka dengan segala kebaikan yang bisa kami kerjakan. Tolonglah kami Tuhan dan kuasailah kami
supaya kami sanggup melakukan semuanya dengan tekun dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, sedapat-dapatnya, jika itu bergantung kepada kita, hiduplah di dalam damai dengan semua orang. Kalahkan kejahatan dan tolonglah setiap orang di dalam kehidupan mereka dengan kebaikan yang bisa kita lakukan. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin.